Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabatnya, dan insya Allah salawat dan salam itu pun Allah curahkan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada yang menarik ketika kita membaca ayat-ayat yang berkenaan tentang saum. Ayat yang berkenaan tentang saum itu dimulai dari ayat 183 sampai dengan ayat 188 surah Al-Baqarah. Diawali dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang menerangkan tentang tata cara, tentang kaifiat. Bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau kita dalam perjalanan? Di mana Allah memberikan keringanan kepada kita untuk boleh tidak melaksanakan saum. Dan ayat saum ini ditutup dengan satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 188-nya. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sekali-kali memakan harta orang lain dengan cara batil, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kalian sekali-kali menyuap para hakim dengan harta itu. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, agar kalian dapat menikmati harta itu, sebagian harta itu dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, apa kaitannya ibadah saum yang kita laksanakan dengan pernyataan Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap ibadah yang kita lakukan haruslah terpenuhinya dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba'ur rasul. Ikhlas semata-mata ibadah yang kita lakukan itu adalah hanya milik Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul, harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku.
yang kita kenal dengan hakikat, ikhlas dengan hakikat, sementara ittiba'ur rasul dengan syariat. Kedua syarat ini harus terpenuhi kalau ingin ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tanpa syariat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, syariat tanpa hakikat juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus terpenuhi. Namun terkadang kita lebih mementingkan syariat. Padahal hakikat itu lebih penting ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak penting syariat. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan hakikat. Syariat pada kondisi tertentu Allah tidak membutuhkan syariat kita. Pada kondisi tertentu. Syariat ibadah sholat misalnya. Ibadah sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Aqwalu wa af'alu al-muftatahatu bit takbir wal mutatamatu bit takbir bitaslim. Itu syariat sholat. Tapi ketika seseorang tidak mampu berdiri, tidak mampu ruku, tidak mampu sujud, maka ia boleh sholat sambil berbaring. Maka Allah tidak butuh syariat kita. Apa yang Allah butuhkan dengan sholat kita? Hakikat. Apa hakikatnya? Kehadiran hati kita diri. Keterpautan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, tetapi hati kita menerawang kemana-mana. Itu hakikat. Bahkan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi, sudah parah, sudah dalam keadaan sakit parah, sudah tidak mampu berkata-kata, maka cukup dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka itu dianggap satu rakaat. Kalau memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sempurna, sudah tidak mampu lagi berkata-kata secara sempurna syariat sholatnya, boleh dengan demikian. Nah, begitu juga dengan ibadah saum, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa syariat ibadah saum? Syariat ibadah saum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, dari terbit fajar dan hingga terbenam matahari. Tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi taqarruban ila Allah taala. Itu syariat salat. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat salat. Di rumah kita ada makanan, di rumah kita ada minuman, bahkan di rumah kita pun ada istri kita yang kita nikahi dengan cara yang halal. Kenapa kita tidak berani makan, padahal makan itu halal dari rezeki kita yang halal? Kita tidak berani minum, padahal minuman itu halal. Alasannya karena kita sedang saum, alasannya kita sedang puasa. Oleh karenanya puasa bisa memiliki atau melatih diri kita sifat muraqabatullah, sifat seakan-akan Allah melihat kita. Walaupun di sekitar kita tidak ada siapapun, tapi Allah melihat kita. Kita tidak berani makan, kita tidak berani minum, padahal makanan dan minuman itu halal kita miliki. Kalau saja kita tidak berani makan, tidak berani minum, padahal minuman dan makanan itu halal milik kita sendiri, kita dapatkan dari pekerjaan kita yang halal, berarti kita juga harus mampu untuk tidak makan, untuk tidak minum milik orang lain yang haram.
Betul dia tidak makan nasi goreng pagi-paginya karena alasan puasa, tetapi di kantor pekerjaan yang utak-atik angka, kira-kira berapa angka, berapa rupiah yang bisa kita bawa pulang? Atau buat apa dia tidak makan nasi goreng pagi-paginya? Kalau di siang hari di kantor dia mengambil harta orang lain, dia memakan harta orang lain. Betul dia tidak makan nasi goreng, tidak sarapan pagi-paginya, tapi di pasar dia ngutak-atik timbangan. Bahkan barang yang bagus dikebawahkan, barang yang jelek dikeataskan. Untuk apa dia tidak makan? Untuk apa dia tidak sarapan pagi-paginya? Kalau di pasar dia mengambil hak orang lain. Jadi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat saum yang kita lakukan adalah tidak saja ketika kita mampu tidak makan, tidak minum milik kita sendiri yang halal, berarti kita pun harus mampu untuk tidak makan, tidak minum milik orang lain yang haram. Jadi pernyataan Allah dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian sekali-kali mengambil harta orang lain yang batil. Itu artinya adalah hakikat saum. Ramadan kita mampu, andaikan Ramadan mampu meninggalkan sesuatu yang haram, berarti 11 bulan pun kita harus mampu meninggalkan yang haram milik orang lain. Nah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum kita tahun ini saum yang terbaik di antara tahun-tahun sebelumnya. Dan hakikat saum yang kita laksanakan, bagaimana caranya kita mampu mengendalikan nafsu kita untuk tidak mengambil hak orang lain yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hada fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur kita dalam melaksanakan ibadah saum. Kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak? Kalau Rasul mengatakan berapa banyak, berarti tidak sedikit. Tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah saum tapi tidak mendapatkan pahala apapun dari saum yang ia laksanakan. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya hakikat saumnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi mengingatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, agar ibadah saum kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita meninggalkan sesuatu yang membatalkan ibadah saum itu sendiri, kita juga harus meninggalkan sesuatu yang akan menghilangkan pahala, yang akan menghilangkan sampainya ibadah saum kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakikat ibadah saum itu sendiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdaz zakirin, hamdan naibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.